Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Resika dengan NIM 2400256 dari sesi 127. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit dari isi buku manajemen perpustakaan yang saya ringkas sendiri. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bu Dr. Sulastri MPD. Ini adalah informasi bukunya, di mana buku ini berjudul Manajemen Perpustakaan Sekolah yang ditulis oleh Rahmat Fadli, Melina Bustari, dan Aris Suharyadi, dan Ferry Muhammad Firdaus. Nah, selanjutnya yaitu mengenai organisasi dan administrasi perpustakaan sekolah pada bab 2 buku ini. Jadi yang pertama ada organisasi perpustakaan sekolah. Nah, organisasi merupakan satu institusi atau wadah tempat dua orang atau lebih berinteraksi dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Secara dinamis, organisasi merupakan proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, pembatasan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab, dan penetapan hubungan di antara elemen organisasi dalam Sagala 2013. Selanjutnya terdapat 5 poin yang menjelaskan pentingnya organisasi dalam manajemen. Yang pertama ada syarat utama organisasi adalah manajemen. Yang kedua, organisasi merupakan wadah dan alat pelaksanaan proses dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada organisasi adalah tempat kerjasama formal dan dari sekelompok orang dalam melakukan tugasnya. Yang keempat, ada organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perpustakaan. Yang pertama, setiap organisasi, khususnya organisasi formal, ditandai dengan adanya struktur organisasi yang menggambarkan sistem kerja dan pembagian kerja. Hal ini bertujuan untuk memperjelas peran anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kalau menurut Robbins dan Coulter 2016, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, pembagian pekerjaan, yaitu tingkatan dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, ada departementalisasi, dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan menjadi suatu kelompok. Yang ketiga, ada hierarki, adalah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan hubungan antara kelompok yang ada di dalamnya. Yang keempat, ada koordinasi, yaitu proses menyatukan aktivitas dari departemen yang ada pada struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir, rentang manajemen, yakni jumlah anggota organisasi yang dapat dikelola oleh seorang pemimpin secara efektif dan efisien. Sedangkan struktur organisasi yang membentuk figur yang akan menggambarkan beberapa hal, diantaranya yang pertama ada formasi jabatan, yaitu pos-pos jabatan yang harus diisi dengan orang-orang yang tepat dan diberikan batasan ruang lingkup pekerjaan. Misalnya kepala, deputi, bagian, subbagian, seksi, formasi 4-5 jabatan tentunya harus diisi secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan dan keprofesian personil. Yang kedua, ada garis komunikasi, perintah, dan laporan serta kerjasama. Sehat atau tidaknya jalan dalam organisasi ditentukan arus komunikasi idealnya. Yang ketiga, ada tugas, wewenang, dan tanggung jawab, yaitu salah satu ciri dari struktur organisasi dengan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang keempat, ada kebutuhan pegawai, yaitu perpustakaan sebagai organisasi yang baik haruslah diisi dengan pegawai yang memadai dan memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Yang kelima, ada komponen keperguruan perpustakaan yang mencakup kepala pemimpin dan pemimpin unit, pustakawan yang ada pada instansi pemerintah atau PNS, pegawai pelaksana teknis kepustakawan, dan pegawai tata usaha atau kesekretariatan administrasi. Selanjutnya yaitu tenaga perpustakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 perpustakaan pada pasal 29, tenaga perpustakaan jelas terdiri atas 2 kelompok, yaitu pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Jadi terdapat beberapa kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi pustakawan itu
pustakawan sekolah yang profesional itu yang pertama ada pengajaran dan pembelajaran, memahami kurikulum, desain dan instruksional. Yang kedua manajemen program, perencanaan, pengembangan atau desain, implementasi, evaluasi atau perbaikan. Yang ketiga pengembangan koleksi, penyimpanan, organisasi, desain, penemuan informasi. Yang keempat literasi informasi dan literasi digital. Yang kelima keterlibatan membaca. Yang keenam pengetahuan tentang sastra anak dan remaja. Yang ketujuh pengetahuan tentang disabilitas mempengaruhi membaca. Yang kedelapan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. 9 keterampilan digital dan medis. 10 etika dan tanggung jawab sosialnya. Yang ke-11 pelayanan untuk kepentingan publik, akuntabilitas kepada masyarakat. Yang ke-12 komitmen untuk belajar sepanjang hayat melalui pengembangan profesional berkelanjutan, dan yang ke-13 menyosialisasikan tugas kepustakaan. Nah, selanjutnya yaitu ada anggaran. Anggaran itu merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang, serta dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan pada jangka waktu tertentu. Jadi, pada pengelolaan perpustakaan sekolah, Standar Nasional Perpustakaan Sekolah telah mengatur bahwa anggaran perpustakaan sekolah setiap tahun paling sedikit 5% dari total anggaran sekolah di luar belanja pegawai dan pemeliharaan, serta perawatan gedung. Sumber anggaran perpustakaan sekolah dapat berasal dari pendapatan dan APBD atau APBN atau yayasan dan atau donasi yang tidak mengikat, termasuk dana tanggung jawab korporasi. Dana BOS juga dapat digunakan oleh sekolah untuk pengembangan perpustakaan yang secara spesifik dijelaskan untuk penyediaan buku teks utama, penyediaan buku teks pendamping, penyediaan buku non-teks, penyediaan buku digital, serta pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan. Selanjutnya yaitu ada gedung, perlengkapan, dan perabotan. Jadi penataan gedung atau ruang perpustakaan sekolah yang maksimal memperhatikan aspek-aspek ini. Yang pertama adalah luas ruangannya, di mana luas ruangan harus diperhatikan oleh perpustakaan sekolah. Penyediaan luas ruangan harus ideal sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada agar penyelenggaraan perpustakaan dapat maksimal. Yang kedua ada lokasi. Lokasinya itu strategis, mulai dijangkau dari segala akses dan tidak gaduh. Yang ketiga ada tata ruang. Digunakan dapat berjalan optimal, perlu diatur penyekatan ruangan pada ruangan diskusi dengan ruangan baca agar pemustaka tidak saling terganggu. Yang keempat ada dekorasi, yaitu mengatur cat agar tidak menyilaukan dan tidak suram, menyediakan rambu-rambu dan petunjuk, serta beberapa dekorasi yang tidak berlebihan sehingga dapat menarik pembaca. Yang kelima ada penerangan, yaitu dapat memanfaatkan cahaya matahari dan dapat mengombinasikan dengan sinar lampu listrik yang tidak menyilaukan. Yang keenam ada suhu dan kelembapan udara. Suhu udaranya itu baiknya 22 OC dengan kelembapan udara idealnya 45-60%. Yang ketujuh ada penghijauan lingkungan, yaitu dapat ditambahkan dalam ruangan maupun di luar perpustakaan. Jadi ada jenis perabotan yang perlu di selenggaran perpustakaan. Yang pertama ada lemari penitipan dan rak pameran. Yang kedua pintu kontrol. Yang ketiga tempat peminjaman atau meja sirkulasi. Yang keempat ada lemari katalog. Yang kelima meja layanan rujukan. Yang keenam ada rak koleksi terbitan berkala. Terus ada rak koleksi buku. Terus ada meja komputernya. Terus meja dan kursi bacanya. Terus meja atau kursi untuk kerja petugas. Dan ada juga beberapa peralatan perpustakaan yang perlu disediakan untuk menunjang kegiatan perpustakaan. Yang pertama ada komputernya, printernya, barcode reader. Barcode reader itu untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas layanan sirkulasi. Terus ada alat pemutar kaset audio dan atau kaset video. Terus alat baca bahan mikro. Terus proyektor. Terus ada mesin fotokopi. Terus ada pesawat telepon dan faksimili. Terus ada mesin jahitnya, mesin potong kertas. Terus alat press, alat perekat, dan mesin pencetak. Sekian penjelasan saya dari bab 2 ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.